Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Sebelum mulai pelajarannya, seperti biasa, ketua kelas menyiapkan dan memimpin doa. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Niko, Fatur Rahman, Hendrik, Maradika, Nur Hidayah. Oke, hadir semua ya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja hari ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pengaman dan peralatan pelindung. Oke, kenapa sih harus belajar ini? Gitu. Agar kalian mengetahui jenis pengaman dan mengetahui jenis peralatan pelindung, serta agar kalian bisa mengaplikasikannya. Oke, sebelum memulai pelajaran, siapkan alat tulis kalian, dan pada saat saya menjelaskan, alangkah baiknya kalian mendengarkan, karena itu bisa menjadi nilai tambahan untuk kalian. Dan juga pada materi kali ini, kalian boleh membuka internet untuk mencari informasi tentang materi kali ini. Oke, yang pertama, pengertian. Pengaman adalah suatu alat yang digunakan untuk melindungi sistem instalasi dari beban arus yang melebihi kemampuannya. Biasanya, arus yang mengalir pada suatu penghantar akan menimbulkan panas, baik pada saluran penghantar maupun pada alat listriknya itu sendiri. Kegunaan pengaman. Yang pertama adalah mengamankan sistem instalasi listrik. Yang kedua ada melindungi atau membatasi arus lebih yang disebabkan oleh pemakaian beban dan akibat hubung singkat antara fasa dengan fasa, fasa dengan netral, atau fasa dengan beban itu sendiri. Yang ketiga ada melindungi hubung singkat dengan badan mesin atau perlengkapan lainnya. Nah, pengaman yang pertama adalah pengaman ulir. Pengaman ulir ini terdiri dari rumus sekring, pengepas patron, dan patron lebur. Berikut adalah gambar dari sekring. Pengaman jenis ini bekerja dengan cara memutus kawat leburnya apabila pada sistem terjadi kenaikan arus di luar batas nominalnya. Kenaikan arus ini disebabkan oleh beban lebih atau hubung singkat. Pengaman yang kedua adalah patron pisau. Untuk mengamankan sistem instalasi di atas 65 ampere, dapat menggunakan pengaman lebur jenis patron pisau, supaya patron bisa masuk tepat pada tempatnya. Di antara tempat patronnya dipasang sekat-sekat dari bahan isolasi. Arus patron pisau ini mulai dari 15 ampere hingga 100 ampere. Patron pisau jenis tahan hubungan singkat dapat memutuskan arus hubung singkat yang sangat besar tanpa meledak. Oke. Selanjutnya ada pengaman otomatis. Pengaman otomatis adalah pengaman yang digunakan untuk memutuskan hubungan rangkaian listrik secara otomatis. Apabila arus melebihi nilai tertentu dan merupakan sebagai pengganti pengaman lebur, cara kerjanya ada dua macam, yaitu secara termis dan secara elektromagnetik. Nah, kalian cari di internet cara kerja secara termis dan elektromagnetik. Soalnya itu akan ada pertanyaan di slide berikutnya. Keuntungan pengaman otomatis adalah dapat digunakan kembali dengan segera setelah terjadi pemutusan. Oke, kita masuk ke peralatan pelindung. Peralatan pelindung yang pertama adalah pipa instalasi. Pipa instalasi digunakan untuk pemasangan kabel listrik yang dihubungkan dengan saklar, kontak-kontak, kontak hubung, bagi, dan sambungan listrik lainnya, serta untuk melindungi bahaya listrik terhadap sentuhan langsung dengan manusia. Pipa ini terbuat dari pelat dan VPC atau pipa union. Nah, di gambar itu tabel itu tuh peraturan dari pipa itu sendiri. Jadi misalkan pipa yang berukuran 5/8 itu tuh bisa dimasuki kawat 3 atau 4, 2, 2, 1 dan berikutnya.
Selanjutnya yang pipa yang berukuran 3/4 bisa dimasuki kabel 5, 3/4, 3 atau 4, dan selanjutnya. Oke, peralatan pelindung yang kedua adalah roll isolator. Roll isolator fungsinya tempat menempelkan atau meletakkan kabel jenis instalasi jenis NYE atau NGA. Dan roll ini dipasang di dalam plafon atau langit-langit, bangunan rumah tinggal, gedung, dan sejenisnya. Berikut adalah gambar dari roll isolator. Oke. Selanjutnya ada peralatan pelindung klem. Klem juga bisa disebut dengan sengkang, adalah suatu bahan yang dipakai untuk menahan pipa agar dapat dipasang pada dinding atau langit-langit. Sengkang dibuat dari plat besi serupa dengan bahan pipa. Besar atau ukurannya disesuaikan dengan ukuran pipanya. Sengkang dipasang dengan disekrupkan pada tempat menggunakan sekrup kayu. Sengkang dipasang sebagai penahan kotak penyambung atau pencabangan, potong penyambung, saklar, kotak-kotak, dan sebagainya dengan jarak maksimum 10 cm dari benda tersebut. Oke, peralatan berikutnya adalah kotak hubung atau kotak sambung. Penyambungan kabel atau kawat dalam instalasi listrik harus dilakukan dalam kotak sambung dan tidak boleh dilakukan dalam pipa sebab dikhawatirkan akan mengalami putus akibat penarikan. Selain itu, sambungan listrik dalam pipa pelat akan memudahkan terjadi kontak listrik dengan pipa sehingga berbahaya bagi manusia. Tujuannya, penyambungan kawat ada beberapa macam seperti sambungan lurus, pencabangan, atau penyekatan. Banyaknya pencabangan pun bermacam-macam sehingga perlu disediakan beberapa jenis kotak sambung. Kotak sambung yang pertama itu ada kotak sambung cabang 2, cabang 3, dan cabang 4, dan lain-lain mungkin. Nah, ini adalah gambar yang kiri itu adalah klem atau sengkang, yang kanan adalah kotak sambung atau kontak hubung. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah mencari apa cara kerja pengaman otomatis thermal dan elektromagnetik. Nah, saya akan menanya tentang bagaimana prinsip kerja pengaman otomatis thermal. Ya, Fatur, jawab. Oke, benar. Jadi di prinsip kerja pengaman otomatis yang menggunakan thermal ini, jadi di dalam pengaman itu terdapat yang namanya logam. Nah, logam ini tuh bisa mendeteksi suatu suhu. Jadi, misalkan suhunya berlebih atau akan panas, jadi dia akan membuka katupnya sehingga tidak akan mengalirkan listrik. Seperti itu. Ya, Fatur, kamu bagus banget, sudah benar. Oke. Nah, kesimpulannya. Jadi setiap pemasangan pun kita harus berhati-hati dan tetap menggunakan pengaman dan peralatan yang masih layak. Nah, tugas untuk kalian. Ini kalian catat dan boleh kalian didiskusikan atau misalkan kalian ingin membuat kelompok, silakan. Oke, baik. Materi kali ini selesai. Mungkin ini bab terakhir dari materi kali ini. Jadi mungkin untuk minggu depan kita akan masuk ke bab berikutnya, bab baru. Sebelum menutup pelajaran kali ini, kalau misalkan ada sampah di bawah, kalian pungut lalu buang. Dan terima kasih.